Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat datang bagi kita semua. Amin. Selamat datang. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita langsung saja buka Alkitab kita. Kita baca Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 5. Keluaran 33 ayat 1 sampai 5. Kita baca bergantian, saya terlebih dahulu. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan membawa orang-orang, orang Amori, orang Het, orang Periz, orang Heti, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, bergabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai kebiasaannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Amin. Amin. Pasti semua kita tahu apa yang kita baca ini. Ini tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dari Mesir, tanah perbudakan, menuju ke tanah Kanaan. Jumlah mereka 2 juta lebih. 603.500 orang laki-laki yang berumur 20 tahun. Selebihnya anak-anak, orang tua, diperkirakan 2 juta lebih. Ada yang tahu berapa penduduk kota Siantar? Kebetulan saya tidak tahu, belum searching. Ada yang tahu berapa penduduk kota Siantar? Ada 2 juta. Jangan bodoh deh. Para PNS mungkin lebih tahu karena mereka terus ditanya oleh Dikja. Tidak ada yang tahu. Mungkin 2 juta ya. Kalau penduduk kota Batam ya hampir segitu, 2 juta. Jadi 2 juta orang berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi yang 40 tahun ini orangnya sudah berganti. Dapat kita bayangkan ibu bapak, 2 juta orang diberi Tuhan makan minum tiap hari. 2 juta orang tiap hari harus diberi makan minum oleh Musa. Ibu bapak bisa membayangkan bagaimana Musa menyediakan air, menyediakan makanan setiap hari untuk 2 juta orang. Padahal mereka tidak menabur. Pasti kalau tidak menabur, pasti tidak menuai, bukan? Tidak menabur, tidak bekerja di ladang. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain sampai mereka 42 kali pindah.
Berapa kali Ibu Bapak? 42 kali pindah mereka selama 40 tahun. Jadi ada 42 tempat singgahan mereka, dimulai dari Sukot, Ramses, Rafidim, ya, banyak itu. 42 kali pindah. Musuh-musuh yang menghadang mereka pun Tuhan basmi semua. Mereka dijaga Tuhan siang dan malam. Kalau panas di siang hari tidak mereka rasakan, karena ada tiang awan melindungi mereka. Di malam hari mereka tidak kedinginan, karena ada tiang api menghangatkan tubuh mereka dan menerangi jalan mereka. Sungguh sempurna perjalanan mereka. Sungguh sempurna Tuhan memelihara mereka. Dalam kitab Musa dituliskan kaki mereka pun tidak bengkak, kasut mereka pun tidak rusak. Bahkan hal yang sangat mengejutkan, mereka berjalan di laut Teberau. Laut Teberau dibelah Tuhan. Laut yang beribu-ribu tahun basah, dalam sekejap mata dibuat Tuhan kering. Mereka berjalan di tanah yang kering, bukan di tanah yang berlumpur. Ini hebatnya Tuhan itu. Tetapi kendati pun demikian, sampai pada mereka sudah mau tiba di tanah Kanaan, mereka masih saja tetap menyakiti hati Tuhan. Sudah mau tiba di tanah Kanaan, mereka masih saja tidak percaya kepada Tuhan. Mereka masih saja meragukan Tuhan. Mereka masih saja ingin pulang ke Mesir. Ketika 12 pengintai disuruh Musa mengintai, dari masing-masing suku satu, berarti sudah mau tiba, bukan? Disuruh mengintai Jeriko, kota berkubu itu. 10 orang memberi laporan palsu, 2 orang memberi laporan yang benar. Tetapi mereka masih saja terpengaruh kepada laporan yang 10. Mereka tidak mempercayai kepada laporan Yosua dan Kaleb. Bahkan mereka mengancam melempari Musa dengan batu, karena Musa mendengarkan kata Yosua dan Kaleb, bahwa Yosua dan Kaleb sudah yakin betul dan berkata, Allah akan menyerahkan penduduk negeri itu ke tangan kita. Maka kita tidak usah takut. Mendengar itu, umat itu pun menangis, dan mereka tidak mau masuk dan mengancam mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Untunglah Tuhan turun tangan. Langsung Tuhan turun dalam kemuliaannya, dibunuh mereka yang mau melempari Yosua dan Kaleb. Nah, di sini kita melihat ada satu kata yang perlu kita lihat di sini, yang menjadi perenungan kita. Ayat 3, bahagian atau mulai ayat 3 lah saya baca. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ini, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Ini firman Tuhan. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 4, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu.
Kalau sampai Tuhan berkata seperti itu kepada kita, Tuhan berkata seperti itu kepada kita hari ini, bagaimana rasanya hati ini? Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan bersamamu sepanjang tahun 2023 dan seterusnya. Pasti kita semua menangis. Menangis? Menangis atau senang? Mungkin ada yang senang. 25, tak pola malam minggu. 25, tak pola kita repot-repot laut tu gereja. Tetapi bangsa ini mendengar ancaman yang mengerikan ini, mereka pun berkabung. Mengapa Tuhan berkata seperti itu? Karena Tuhan sudah muak melihat ketidaksetiaan mereka. Karena dalam pasal 32 baru saja bangsa ini menyakiti hati Tuhan. Pasal 32 baru saja mereka menyembah patung lembu emas. Mudah saja Harun dibujuk bangsa itu, dan Musa mengerahkan bangsa itu beribadah kepada patung lembu emas. Dan Musa berkata, inilah Tuhanmu yang telah mengeluarkan kamu dari Mesir. Mudah sekali. Memangnya lembu itu yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Tetapi kok Harun, bukan Musa, Harun. Kok Harun mengerahkan bangsa itu beribadah kepada lembu emas. Mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak ingat lagi bagaimana Tuhan mengeringkan Laut Merah. Mereka tidak ingat sama sekali bagaimana Tuhan repot menyediakan makanan mereka setiap hari dan minuman mereka setiap hari. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka keras kepala, mereka tegar tengkuk, mereka keras hati. Maka itulah yang membuat Tuhan tidak mau berjalan di dalam perjalanan mereka. Jadi ketahuilah ibu bapak, Tuhan tidak akan berjalan bersama kita kalau kita keras hati. Kalau kita tegar tengkuk. Kalau kita jugul. Amin bapak-bapak. Ibu-ibu, anak-anak, jugul. Semua kita katakan jugul. Joy goel. Terjemahan zaman Bahoran, joy goel. Ini dikatakan Tuhan karena kamu jugul, tegar tengkuk. Aku tidak berjalan bersamamu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Tetapi aku, maaf, I'm sorry, kata Tuhan. Aku tetap mengasihimu. Bangsa yang kupilih, aku akan tetap mengirim malaikat berjalan di depanmu. Tetapi aku, tidak akan berjalan bersamamu. Karena kau jugul, keras hati, tegar tengkuk, tidak setia. Walaupun kepadamu aku telah berjanji memberikan tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu, tetapi semua itu akan batal
karena hatimu keras. Karena kalau aku berjalan bersamamu, aku akan membunuh kamu semua. Begitu kata Tuhan. Sekalipun kita umat Kristen, umat yang telah diselamatkan, Paulus katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Walaupun kita dikatakan bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, tetapi kalau kita keras kepala, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu itu tidak akan jadi milik kita. Bahkan yang lebih parah adalah bahwa Tuhan bukan lagi menjadi kawan kita, tetapi Dia berubah menjadi apa itu Bapak? Ini nama anak dong suri ya bagus ya dengan semangat ini Bapak. Apa antonim daripada kawan? Ya itulah lawan. Kita marhabi dah menongai sudi, marpes dah menongai sih. Macam kamu dah lagi. Ay batuk lu marhabi sudi berhanjut dalam angan-angan. Kan di sini Tuhan katakan, aku kalau berjalan sesaat pun denganmu, aku akan membinasakan kamu semua. Berarti Dia berubah dari kawan menjadi lawan. Jadi kalau kita terus jugul, kita terus keras hati dalam mengikut Tuhan, kekerasan hati ini tetap ada. Tuhan itu tidak menjadi kawan kita. Dia akan berubah menjadi lawan bagi kita. Amin. Jadi morak memang itu Tuhan moloso betul-betul. Jelas Tuhan katakan sesaat. Lama bulus ayat yang ke-5. Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Jadi Tuhan itu mengasihi bangsa Israel, akhirnya Tuhanlah yang mengalah. Tuhanlah yang meninggalkan mereka dan malaikat. Karena Tuhan tidak bisa tinggal bersama-sama dengan orang yang keras kepala. Tuhan tidak bisa tinggal dengan ketegaran tengkuk. Tuhan tidak bisa akur dengan kekerasan hati. Maka Dia mengalah. Udahlah, daripada kalian nanti kubunuh, daripada kalian kumatikan, biarlah aku pergi. Biarlah aku tidak mau berjalan dengan kalian. Karena kalau aku nanti bersama kalian, mampus kalian semua. Biarlah malaikat saja kusuruh menyertai kalian. Kalau aku tidak bisa bersamamu karena hatimu jujur, tegar kali tengkukmu, keras kali hatimu, tidak setia kau, berulang-ulang kutunjukkan mujizat di hadapanmu, tetapi mudah saja kau meninggalkan aku, kata Tuhan. Mudah saja kau berkata bahwa bukan aku yang mengeluarkan kamu dari Mesir. Selama ketegaran, kekerasan hatimu masih ada, aku tidak akan bersamamu. Ibu Bapak, Tuhan mau menyertai kita, amin. Tahun 2023 dan seterusnya sampai Maranatha, Tuhan mau menyertai kita. Dan sudah menyediakan kepada kita tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tanah Kanaan samawi, sorga kekal yang mulia. Ibu Bapak tidak suka itu? Ya kalaupun tidak itu, ada juga di dunia ini Tuhan berikan berkat. Apa Ibu Bapak tidak mau? Kalau mau, buang kekerasan hati, buang ketegaran tengkuk,
yang tidak kita sadari. Kita merasa mungkin orang yang paling setia. Kita merasa mungkin orang yang paling giat melayani. Kita merasa mungkin orang yang tidak ada salahnya dalam melayani Tuhan. Tetapi itu menurut kita. Tinggalkan semua kekerasan hati. Kalau tidak, dia akan berubah dari kawan menjadi lawan. Kalau sampai Tuhan menjadi lawan, siapa yang tahan? Siapa yang tahan melawan Tuhan, Ibu Bapak? Melawan orang terkaya saja di suatu kampung, orang bisa habis-habisan. Apalagi melawan Tuhan. Kalau Tuhan sampai menjadi lawan kita, apapun yang kita perbuat gagal. Kita kumpulkan pun uang banyak-banyak, kalau Tuhan tiupkan semua habis terbang. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Orang fasik mengumpulkan harta untuk orang benar. Jadi biarlah orang fasik mengumpulkan hartanya, tetapi nanti itu diambil Tuhan, diberikan kepada orang benar. Amin. Ada ayatnya itu, lihat nanti ya. Begitu kalau Tuhan bekerja. Bukankah dalam Hagai Tuhan berkata, kamu mengharapkan banyak tetapi mendapat hasil sedikit. Kamu berpakaian tetapi tidak sampai panas. Kamu minum tidak sampai puas. Kamu seperti orang yang bekerja dan mengumpulkan upah di pundi-pundi yang berlobang. Ketika kamu bawa ke rumah hasil panenmu, lalu aku meniupkan. Semua diatur oleh Tuhan. Tetapi bangsa Israel ini memang bangsa yang tegar tengkuk. Kalau saja kita ini mengalami seperti yang dialami orang Israel, ketika mereka berjalan di padang gurun mereka, kita mengalami seperti yang mereka alami. Kita melihat ada tiang api di atas, ada tiang awan di atas. Saya rasa hidup ini akan sangat kudus dan suci, akan sangat sungguh-sungguh bertuhan. Kita saja yang tidak pernah melihat Tuhan bisa setia, tetapi orang Israel ini melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan melakukan semua, tetapi mereka mudah saja meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku tidak mau berjalan bersama di tengah-tengahmu. Biarlah malaikat saya yang kuutus. Tetapi Musa adalah orang yang luar biasa. Dia tidak mau berjalan tanpa Tuhan. Walaupun Tuhan mengutus malaikat berjalan di depannya, tetapi Musa tidak mau. Bagi Musa, malaikat dan segala macam perbuatan ajaib tidak ada artinya bagi dia. Yang berarti bagi dia adalah Tuhan. Maka dia berkata begini dalam ayat 15. Ayat 15 Keluaran 33. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa tidak mau. Sebenarnya kan sudah ada malaikat. Malaikat kan sudah kekuatannya sudah mendekati kekuatan Tuhan. Sudah manusia, sudah melebihi manusia. Sudah hebat kalau ada malaikat. Sudah mantap itu ada malaikat berjalan. Tetapi Musa tidak mau itu. Musa tidak mau malaikat. Musa tidak mau apapun yang dibuat malaikat. Yang Musa mau adalah Tuhan. Amin. Tuhan. Yang Tuhan mau, yang Musa mau adalah Tuhan. Dia berkata, jika engkau sendiri bukan malaikat. Jika engkau sendiri bukan malaikat.
Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Dari lahir sampai mati kita tetap membutuhkan Tuhan. Bukan hanya di tahun 2023 ini. Kadang saya kurang apa juga mendengar ramalan-ramalan tahun 2023. Beginilah, begonolah. Seperti nakut-nakuti. Padahal sebelum mereka berkata begitu, firman Tuhan kok sudah mengatakan bahwa zaman akan semakin sukar. Tetapi kadang peramal-peramal meramalkan begini, menakut-nakuti. Tetapi kita tidak perlu takut. Tuhan sudah memberitahu, firman Tuhan sudah menunjukkan itu bagi kita. Nah, kalau Tuhan menunjukkan kesukaran-kesukaran itu, tentu Tuhan sudah menyediakan perlindungan bagi kita. Amin. Dia memberikan kepada kita kasih karunia. Dan Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada siapa yang Dia mau beri. Nah, di sini kepada Musa Tuhan berikan kasih karunia itu. Musa terus membujuk Tuhan. Musa terus membujuk Tuhan. Jangan Tuhan tinggalkan umatmu. Kalau kau tinggalkan umatmu dan semua mati di padang gurun, nanti bangsa-bangsa lain akan berkata, Tuhan Allah mereka tidak mampu menjaga mereka. Nanti bangsa-bangsa lain berkata, Tuhan Allah mereka membawa mereka ke padang gurun untuk membuat mereka mati di sana. Apakah kita tidak malu Tuhan? Kata Musa. Apa Tuhan tidak malu kalau bangsa-bangsa berkata, engkau tidak sanggup memelihara kami umatmu? Maka urungkan niatmu itu Tuhan, katanya. Urungkan niatmu. Ternyata Tuhan sadar. Jadi Tuhan ini juga perlu dikasih pandangan-pandangan, ya. Jadi kalau kita diam-diam sama Tuhan, dia nggak bilang apa-apa, Tuhan nggak tahu apa isi hati kita, kan memang Dia Maha tahu, tetapi Dia mau mendengar. Seperti Musa berkata, aduh Tuhan, kemananya kau ini Tuhan? Kau panggil kami keluar ke padang gurun. Kalau kami semua mati di sini, apa kata orang Tuhan? Tolonglah Tuhan. Udahlah, ampunilah katanya. Lalu Tuhan pun mengurungkan niatnya dan berjanji akan menyertai. Dalam ayat selanjutnya dikatakan begini. Dari manakah gerangan? Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Jadi Musa ini menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Jadi Musa ini adalah gambaran daripada hamba Tuhan atau gembala sidang yang menjadi pengantara antara Tuhan dengan jemaat. Amin. Karena itu hargai hamba Tuhan. Shalom. Hargai gembala. Kalau di Korea, ini saya dengar dari teman pendeta, kalau di Korea, pendeta hamba Tuhan itu lebih dihormati daripada pejabat. Iya, di Indonesia
hamba Tuhan tidak dihormati. Lebih dihormati ketua syarikat daripada pendeta di Indonesia. Ya kan? Apalagi ketua. Tapi kalau di Korea, tanya ke sana. Pendeta itu sangat dihormati, lebih dihormati dari jenderal sekalipun. Bahkan pendeta mendoakan jenderal, karena ada jemaahnya jenderal, ditokoknya kepalanya kan. Dipukul. Makanya saya senang waktu khotbah Pemko kemarin di lapangan Semarito ya. Di situ ada Kapolres, ada ketua DPRD. Memang ibu wali kota sudah nggak ada lagi di situ. Ada komandan Rindam, pejabat-pejabat semua. Pendeta berkhotbah. Dia berkata, orang Majus ini adalah bukan orang sembarangan. Mereka orang terhormat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya. Tetapi mereka mau datang menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Jadi kau, walaupun kau pejabat Kapolres, DPRD dan lain sebagainya, kau tidak ada artinya. Kau harus ikut menyembah Yesus, katanya. Semua bertepuk tangan ya. Semua bersorak, kore katanya. Ini baru heboh. Biarpun kau Kapolres, jabatanmu tidak ada artinya. Bukan kau yang patut dihormati di sini. Kamu tidak dapat, walaupun ketua panitia sekalipun, tidak berhak kau mendapat hormat itu sekarang. Yang dihormati sekarang adalah Kristus Sang Putra Natal, katanya. Wow, semua bersorak. Berani dia. Untunglah Kapolres anak Tuhan, nggak marah kan? Kalau marah dia, diambil pistolnya kan, ditembak dia ke Raja Uzia. Ketika dia tunjuk begini, Nabi langsung tegang tangannya. Nah, jadi di sini Musa sebagai pengantara. Kalau tidak ada Musa, bangsa ini tetap tidak akan disertai Tuhan. Bahkan Tuhan akan membunuh mereka semua di padang gurun. Tetapi untung ada Musa yang selalu berdoa bangsa ini. Tuhan, memang najubul lu bangsa itu Tuhan. Ay nang iboto ho haraway Tuhan. Ay horman pajolma. Ngay pilit to hasida. Batung asinero kami ma Tuhan. Sesa dosa na Tuhan. Unang ingot-ingot jubul na Tuhan. Ino si Musa. Dan mailahi ka Tuhan, mormati kami sudi di son. May do ka bangsa-bangsa waranan mo. Idok pemahona sa margugo Tuhan, dan mailaho Tuhan. Semelima ka pendeta mendoakan jemaat. Alay itong dok ka jemaaton kurang mengerti. Baru nak punah deh. Kurang yakin tuh pendeta. Dan asa titik-titik ibu bapak dah na menjabarkan firman Tuhan nama doa Tuhan bahwa Musa itu sama seperti hamba Tuhan yang mendoakan kalian. Mungkin kalian punya salah, punya dosa di sana, tidak kau sadari dosamu itu, tapi aku yang berdoa di sini. Tuhan, Bapak Isyam berita Tuhan dong di pengarap Tuhan. Halo Pak Berita, salam orang sama. Nama Zulhana mah. Dan ibu Tuhan yang anjingane sa Tuhan. Alay, saya sadusanay. Pasok-pasok mana, lindungi mana. Pasti dibagi Tuhan. Amin. Alamat dialah yang mengangkat gembala, mengangkat guru, mengangkat rasul, nabi dan penginjil. 5 jawatan ini dari Tuhan. Bukan pemerintah yang mengangkat kami. Tuhan, bukan pemerintah yang menggaji kami. Tuhan. Dan begitu Musa bergumul, maka Tuhan pun mengabulkan, dan bangsa itu pun diampuni Tuhan. Bahkan kepada Musa Tuhan tunjukkan kasih karunia. Dan Tuhan menuntut agar Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada Musa.
Tuhan berkata, bisa, aku tunjukkan kemuliaanku. Tetapi wajahku tidak bisa kau lihat. Karena barang siapa melihat wajahku pasti mati. Biarlah belakangku saja kau lihat. Belakangku. Ketika aku lewat, kau akan kusembunyikan di lekuk batu. Tapi sesudah aku lewat, kau lihatlah bagian belakangku. Jadi Musa melihat bagian belakang Tuhan waktu itu. Sehingga bangsa itu akhirnya diampuni oleh Tuhan. Dan diberi Tuhan lagi kepada mereka 2 loh batu yang baru. Karena yang pertama sudah dihancurkan. Karena sadis sekali kejahatan orang Israel. Mereka berzina. Di depan lembu emas itu, mereka makan, minum, dan berbuat zina. Seks bebas. Memang gak ditulis dalam kitab. Begitu jahat sekali mereka. Lalu Musa turun. Dilihatlah bangsa itu seperti kuda yang lepas kandang. Musa melemparkan batu itu yang ditulis tangan Allah, diremukkan, dan lembu emas itu diambil Musa, digiling, ditumbuk halus-halus, dicampur dengan air, lalu disuruh minum oleh bangsa itu. Disuruh minum, lembu itu digiling halus-halus, campur air, disuruh minum. Jadi dari situ kita melihat hukuman bagi orang yang berbuat zina adalah seperti itu, diberikan dia minum. Itu ada di kitab Keluaran. Diberikan minuman supaya perutnya kempes. Berarti bangsa itu berzina di depan lembu. Nanti suatu saat saya akan terangkan itu ya, gak sempat sekarang. Jadi saya hanya menunjukkan betapa sadisnya bangsa itu tidak setia kepada Tuhan dalam sekejap mata. Itu dikarenakan hati mereka selalu keras, tegar, tengkuk, dan jujur. Karena itu saya menghimbau kita semua supaya penyertaan Tuhan lebih nyata lagi bagi kita di tahun-tahun selanjutnya. Kita buanglah segala kekerasan hati kita. Amin. Ayat terakhir, Yeskiel 36 ayat yang ke-25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Bapak-bapak, kalau mau disertai rumah tanggamu, buang hati yang keras. Ibu-ibu juga. Jangan dikira hanya bapak-bapak yang keras. Ibu-ibu ini paling keras ini. Paling keras ibu-ibu ini. Sebenarnya ya, ibu-ibu juga kalau hatimu keras, jugul, buang itu. Amin ibu-ibu. Sama nak kita kan, bukan hanya ibu-ibu ku bilang kan. Terus ada yang mencolong aku begini. Salam bapak-bapak, jangan kita keras-keras ya, bertobatlah kita ya. Ya biarpun istri kita nggak tahu masak, tetaplah kita lemah lembut. Suami-suami juga kalau nggak ada dikasih suami, istri-istri juga kalau kurang setoran, jangan terus marah ya, dorong suamimu. Dapat uang banyak-banyak. Amin, ibu-ibu. Nah kalau kekerasan hati ini dibuang, Tuhan akan menyertai kita. Dia akan menjadi kawan kita berjalan di padang gurun dunia ini. Mari kita bangkit berdiri bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya Tuhan, bersamamu kami akan lewati hari-hari yang Kau berikan. Kami akan lewati padang gurun dunia ini bersamamu Bapa. Beri kami kasih karunia-Mu. Kami tidak sanggup tanpa kasih karunia-Mu.
siap